Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salisia Triindini, Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 221D10085. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai digital marketing di SMK Raudatul Ulum kelas 11A. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai digital marketing. Sebelum kita lanjut ke materi, saya ada sedikit ice breaking. Tahu apa ice breaking? Ice breaking itu seperti refreshing dulu sebelum pembelajaran ya. Coba minta tolong berdiri dulu semua. Nah, di sini tuh ice breakingnya ada kata oke. Apabila sebelum menyebutkan perintah ada kata oke, berarti itu harus dilakukan. Contohnya, oke angkat tangan, berarti itu dilakukan. Kalau tidak ada kata oke-nya, pegang telinga, berarti itu tidak usah dilakukan ya. Jadi kalau ada kata oke-nya itu dilakukan. Kalau tidak ada kata oke, jangan dilakukan. Ya sudah, coba ya, coba dulu. Coba angkat tangan. Berarti bagus. Oke, sekarang pegang tangan. Oke, berarti dilakukan. Sekali lagi. Oke, sekarang pegang rambut. Ayo fokus. Itu kalau oke dilakukan. Turunkan. Turunkan. Tidak ada kata oke, berarti tetap pegang rambut. Ya sudah, cukup. Bisa cukup tadi ya. Di sini sekarang saya akan menampilkan video yaitu tentang digital marketing. Seiring dengan kemajuan teknologi, tren di dunia bisnis juga semakin bervariasi. Di era yang sudah serba digital ini, salah satu tren bisnis yang sedang berkembang saat ini adalah digital marketing. Digital marketing merupakan suatu kegiatan pemasaran atau promosi yang ditawarkan kepada konsumen akan suatu produk atau jasa melalui media internet. Tidak bisa dipungkiri, alih teknologi saat ini sangat berkembang pesat. Segala aspek mengalami perkembangan, begitu juga dalam dunia bisnis. Digital marketing sangat berperan penting dalam dunia bisnis saat ini. Digital marketing bisa menarik para konsumen dengan cepat dan cakupannya pun luas. Saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang mulai beralih menggunakan digital marketing untuk menaikkan omset penjualannya. Lantas tujuan dari digital marketing ini apa sih sebenarnya? Sebagian besar digital marketing memiliki sasaran untuk mencapai berbagai tujuan, seperti meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan jumlah komentar pada sebuah blog atau website, meningkatkan pendapatan penjualan, mengurangi biaya, misalnya biaya distribusi atau promosi, mencapai tujuan merek, seperti meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan ukuran database, mencapai tujuan customer relationship management, seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, frekuensi pembelian, atau tingkat referensi pelanggan. Lalu memperbaiki manajemen rantai supply seperti dengan meningkatkan koordinasi anggota, menambah mitra atau
ketersediaan. Berikut merupakan beberapa poin penting mengenai manfaat digital marketing. Pertama, membangun personal dan produk branding. Tanpa disadari, dalam membangun sebuah bisnis, maka sangat diperlukan faktor kepercayaan dari pelanggan. Semakin pelanggan atau konsumen percaya terhadap produk kita, maka kredibilitas bisnis kita juga akan meningkat. Membangun personal dan produk branding sangat diperlukan pada praktek pemasaran digital saat ini. Personal branding dapat terbentuk dengan membentuk pribadi atau perilaku dan image yang baik serta profesional dalam dunia pekerjaan. Kemudian, produk branding dapat terbentuk jika brand atau merek perusahaan memiliki kredibilitas yang baik serta mendapat pengakuan di masyarakat. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan kedua hal tersebut adalah dengan menggunakan pemasaran digital melalui berbagai media yang ada. Kedua, menjangkau target pasar yang lebih luas. Ketika setiap bisnis telah terkoneksi dengan jaringan internet, maka secara otomatis bisnis tersebut akan terhubung dengan relasi pengguna internet di seluruh dunia. Jadi, dengan menerapkan online marketing akan sangat membantu bisnis dalam mempromosikan dan memperkenalkan produk dan jasa secara efektif dan efisien. Ketiga, lebih murah dan efektif. Digital marketing tidak memerlukan sumber daya yang besar atau dapat dikatakan minim dari sisi modal. Setiap orang dapat menjalankan bisnis dengan memanfaatkan internet tanpa menggunakan biaya yang besar. Namun, jika kita perlu untuk menerapkan beberapa metode khusus agar strategi bisnis kita memang tepat sasaran dan sesuai dengan target user kita dapat melakukan riset kompetitor bisnis serta persaingan produk yang ditawarkan kompetitor dengan produk kita. Jenis-jenis digital marketing. Content marketing adalah jenis digital marketing yang berfokus pada pembuatan dan pendistribusian konten untuk target pasar atau pengunjung. Tujuan utama dari kontennya ialah menarik aksi menguntungkan dari para customer yang memiliki potensial. Search Engine Optimization atau SEO adalah proses mendapatkan traffic berkualitas baik yang secara gratis maupun berbayar. Jika tujuan kita adalah menarik banyak pengunjung, kita diharuskan mengoptimalisasi konten seperti menentukan kata kunci yang relevan untuk judul, deskripsi, isi website, serta membangun backlink yang relevan. Tanpa hal ini, website kita akan sulit ditemukan oleh pengunjung. SEO merupakan komponen penting dalam digital marketing dengan stabilnya alur pengunjung pada website kita. Tentunya kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Selanjutnya, Search Engine Marketing adalah salah satu strategi digital marketing yang digunakan untuk meningkatkan visibilitas sebuah website pada hasil mesin pencarian seperti Google dan Yahoo. Search Engine Marketing juga dikenal sebagai pencarian berbayar atau paid search, klik berbayar atau pay per click, atau klik pencarian berbayar atau paid search advertising. Kita hanya perlu melakukan bid pada kata kunci yang digunakan pengunjung pada mesin pencari saat mencari suatu produk atau informasi, sehingga ketika muncul hasil pencarian, website atau iklan kita akan muncul. Social media marketing. Social media marketing mengacu pada penggunaan platform media sosial untuk menarik pelanggan. Dengan menggunakan sosial media, kita dapat membangun hubungan dengan pelanggan kita. Social media marketing meliputi mendengarkan keluhan pelanggan, memulai percakapan dengan mereka, dan berbagi informasi. Pay-per-click advertising adalah sejenis model pemasaran seperti Google AdWords, di mana kita sebagai pengiklan membayar untuk setiap orang-orang yang berkunjung ke website kita. Besaran tarif per kliknya bisa kita tentukan sendiri atau mengikuti rekomendasi yang diberikan. Semakin tinggi biaya per kliknya, semakin besar pula iklan website kita tampil di halaman teratas. Email marketing. Menggunakan email sebagai media promosi suatu produk atau jasa, email marketing berfungsi untuk menjalin hubungan dengan para customer. Instant messaging marketing. Kita dapat membagikan pesan singkat melalui chat yang berisi promosi suatu barang atau jasa. Radio advertising. Dalam radio advertising, kita harus menentukan target pasar kita dan menciptakan skrip yang menarik, penyiar radio, dan menentukan timing yang tepat. Television advertising.
di televisi, jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman, dan hidupin lonceng notifikasinya ya, biar kamu gak ketinggalan untuk mengembangkan karirmu bersama. Nah, barusan kan sudah lihat video itu, yaitu yang membahas tentang digital marketing. Nah, sekarang ada yang bisa menjawab apa itu digital marketing? Ya. Digital marketing merupakan satu kegiatan pemasaran atau promosi yang dilakukan kepada konsumen akan sebuah produk atau jasa melalui media internet. Ya. Yang lain ada yang bisa memberi jawaban yang beda? Nah, jadi di sini saya jelaskan ya. Apa itu digital marketing? Digital marketing merupakan suatu kegiatan pemasaran atau promosi yang ditawarkan kepada konsumen akan suatu produk atau jasa melalui media internet. Kenapa perlu dilakukan untuk digital marketing? Jadi di sini digital marketing itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama untuk apa? Untuk meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua, meningkatkan jumlah komentar pada sebuah blog atau website. Terus yang ketiga, meningkatkan pendapatan penjualan. Yang keempat, mengurangi biaya, misalnya biaya distribusi atau promosi. Yang kelima, mencapai tujuan merek seperti meningkatkan kesadaran merek. Dan yang keenam, meningkatkan ukuran database. Selanjutnya, mencapai tujuan customer relationship management. Dan yang delapan yaitu memperbaiki manajemen rantai supply. Sekarang, apabila kita memiliki produk, untuk bisa laku cepat kan harus viral. Ya, viral itu harus melalui media sosial. Nah, itu juga merupakan pentingnya digital marketing. Ini manfaatnya: satu, membangun personal dan produk branding. Yang kedua, menjangkau target pasar yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu lebih murah dan efektif. Ini juga tadi sudah dijelaskan ya, ada beberapa jenis-jenis digital marketing. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ya? Bagaimana cara mengelola digital marketing dalam pemasaran online? Menggunakan media sosial yang paling efektif. Bagaimana cara? Mengelola digital marketing dalam pemasaran online menggunakan media sosial yang paling efektif. Ya, saya jawab ya. Strategi yang paling efektif dalam pengaplikasian digital marketing itu ya. Nah, itu untuk yang pertama itu kita bisa fokuskan pada sumber daya. Bukan hanya platform yang paling banyak digunakan, tapi itu kita juga harus pandai-pandai memilih platform apa saja yang harus digunakan supaya kita bisa mencapai target pasar. Yang kedua, kita harus rajin-rajin membuat konten. Ya, karena sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, apa-apa harus viral supaya bisa mencapai apa yang diinginkan ya. Itu konten itu memprioritaskan pembuatan konten yang memberikan nilai atau hiburan daripada hanya menjual. Yang ketiga yaitu harus konsisten. Jadwal posting yang teratur dan konsisten membangun kepercayaan dan visitabilitas algoritma. Yang keempat, kita harus juga interaksi. Interaksi dengan siapa? Interaksi dengan konsumen gitu ya, interaksi dengan pembeli. Jadikan interaksi itu sebagai pengikut bagian dari tugas harian. Yang keempat itu ada data driven, yaitu ukur hasil, mempelajari dan adaptasi. Kalau memang itu masih belum mencapai target, apa yang salah dari digital marketing yang dilakukan atau yang dipakai? Paham? Ada yang mau bertanya lagi?
naik kelas dan